Selamat siang Tribuners. Saat ini saya bersama tokoh fenomenal Jering SID. Gimana kabar Ble? Apa kabar kawan-kawan Tribuner semua? Saya Jar X dan kabar saya hari ini sehat dan bahagia. Udah. Gini Ble, mungkin bisa dijelaskan mengenai seputar pemanggilan Ble di Polda tadi itu seperti apa Ble? Berapa jam prosesnya dan berapa pertanyaan tadi yang diajukan? Ya, proses penyidikan langsung sangat lancar. Berjalan sekitar 2 jaman. 14 pertanyaan. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, all good. Sejauh ini lancar. Semoga tetap lancar. Saya masih jadi dari yang Ble tadi tangkap itu kira-kira gimana nanti prosesnya Ble? semoga sih ini kalau saya lihat secara hukum indikasinya ke arah jadi semoga nanti akan ada mediasi karena kan sejak awal memang tujuan mengkritik dan ketika kritikan itu bisa dimediasikan atau dipertemukan persepsi saya dengan persepsi kawan-kawan di ID nanti mungkin akan bisa menemukan jalan yang lebih terang lagi. Iya. Selanjutnya seperti apa Abdi sendiri? Ya kita tunggu proses selanjutnya aja. Nanti jika ada panggilan ya saya akan datang. Sementara santai dulu, chill dulu. Oke. Habis makan di babi guling Panana nomor 1 di Bali. Di Denpasar, Bali gitu. Di Bali ya. Ya. Oke Bli, banyak masyarakat itu menilai Bli Jering ini kok bahasanya kayak gitu kasar-kasar gitu ya, mungkin bisa sedikit Bli diceritakan. Ya kalau dijelas secara latar belakang pendidikan kan saya bukan dari kalangan akademisi bahasa atau ahli bahasa atau orang-orang kantor. Saya lebih banyak di jalan dan belum lagi profesi saya sebagai musisi kan lebih merdeka, lebih bebas lah ketika berpendapat, beropini itu lebih lepas gitu. Jadi tidak terlalu banyak mikirin A, B, C, D. Jadi ya balik lagi ke masalah persepsi aja. Jadi ketika saya misalnya berkata A, bagi orang lain itu mungkin kasar, kayak semacam bahasa yang biasa-biasa saja di dunia saya, di latar belakang saya. Jadi ya kalau orang untuk menjawab pertanyaan itu menjawab pertanyaan warga kenapa Bli Jering bahasanya seperti itu ya itu tadi karena bukan public relation, bukan PR dan ya ini saya musisi seniman seperti itu. Okay. Tapi kan yang jangan dilupakan itu adalah esensi dan substansinya apa, esensinya apa gitu. Benar-benar ingin menyakiti atau kritik atas rasa frustasi saya dan juga orang-orang lain, rakyat yang dirugikan gitu. Jadi rasa frustasi ini kan kadang-kadang diungkapkan dengan umpatan, rasa frustasi kadang-kadang dengan bahasa yang ketika misalnya contohnya, saya tidak bermaksud merendahkan profesi apapun ya. Misalnya seorang buruh bangunan, ketika dia ditipu orang, dia pasti akan maki-maki gitu. Pasti keluar bahasa kasarnya. Tapi ketika misalnya seorang menteri, ketika dia kena tipu, mungkin dia akan lebih sopan cara bicaranya. Tapi intinya jadi itu yang tidak boleh dilupakan. Karena kalau kita ingin semua orang cara berpendapatnya sama, kita ingin semua orang cara berdialognya sama, ya itu bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya, itu fasisme. Iya. Ini Bli terus menyuarakan konspirasi itu sebetulnya tujuannya apa Bli? Tujuan saya sangat simpel. Saya ingin bangsa ini bermartabat lagi agar kita sebagai rakyat bisa seperti sedia kala normal gitu. Maksudnya ini hal yang COVID ini bukanlah hal yang sangat mengerikan seperti yang diberitakan dan opini yang terbentuk di masyarakat ini terlalu dominan. Narasi dari WHO, narasi dari pihak-pihak yang menakut-nakuti ini terlalu dominan, jadi perlu penyeimbang yang sekarang dibutuhkan oleh Indonesia ini adalah penyeimbang agar masyarakat tidak super ketakutan. Karena kalau rakyat sudah sangat ketakutan, otomatis rakyat akan jadi cepat sakit karena lemah, tidak bisa berpikir. Seperti kutipan Munir kan, yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Karena rasa takut akan menghilangkan kecerdasan kita dan nalar kita.
Jadi kalau kita sudah ketakutan, kita Iya, kejar. iya. Orang ketakutan kan pasti akan ngawur bikin keputusan. Sementara ini masalahnya ini keputusannya antara hidup dan mati. Jadi masyarakat kita sekarang banyak banget yang harus mengambil keputusan besar demi kelangsungan hidup. Mereka salah bikin keputusan, ya hasilnya akan fatal. Jadi makanya gimana caranya biar masyarakat itu sisi dari semua elemen itu dapat informasi yang seimbang. Setelah mereka punya informasi yang seimbang, baru mereka bisa bikin keputusan. Kalau cuma terlalu didominasi oleh ketakutan, keputusannya itu pasti akan menguntungkan gitu. Ya, pasti sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini kan Ya. sekarang era new normal dan penerapan protokol kesehatan. Beli kan juga menolak penggunaan masker gitu. Lalu swab dan rapid itu beli tolak juga. Ya. Lalu solusinya harusnya gimana itu sekarang kita semua ini gitu. Oke, saya akan bicara konteks surat edaran yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia bulan April, akhir April, dan juga ahli-ahli patologi ya, bro ya, patologi, ahli virologi Indonesia itu sudah mengeluarkan surat statement resmi jika efektif untuk dijadikan syarat administratif atau syarat layanan kesehatan. Jadi untuk saat ini yang paling dekat sama situasi rakyat sekarang yang paling menyentuh, menurut saya sih hapuskan rapid dan swab itu sebagai syarat Hapuskan ya. Hapuskan sesuai dengan tuntutan demo dari Manusa 1,5 minggu yang lalu. Jadi hapuskan syarat rapid Berarti dan swab untuk sebagai- ada perjalanan gitu apa yang digunakan? Iya, itu kan bisa dijadikan Banyak solusi. ahli ya. Itu kan bisa dijadikan solusi yang bersama. Itu kan ahli-ahli patologi dan virologi sudah membuat statement seperti itu. Jadi Hanya mereka kan pemerintah tinggal kontak para dokter, para ahli tersebut, carikan solusi bersama. Ada ahlinya itu. Ya, Saya kan ya, bukan ya. ahlinya. Saya hanya menyatakan menolak. Perhimpunan Rumah Sakit menyatakan menolak. Jadi kenapa di lapangan masih terjadi rakyat tuh dipaksa untuk rapid, itu kan tidak adil. Ya. Nah misalnya kan gini ya pertanyaan dari masyarakat, kalau kita tidak lakukan screening rapid itu oke boleh lah kalau kita yang muda-muda, Ya. meskipun kita terpapar nggak akan meninggal gitu. Nah bagaimana gimana nantinya? Kalau masalah itu kita bisa balik ke cek statistik angka kematian tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini. Lalu cek rentang usia yang meninggal tahun lalu sama tahun ini. Setelah ada COVID pandemi ini ada nggak perbedaan signifikan? Jawab itu. Jadi kalau kasarnya ya apa ya saya bilang di dunia ini setiap Yang meninggal itu udah pasti ya, gitu di dunia ya. ini setiap detik mau ada pandemi mau enggak setiap detik ada yang meninggal. Jadi Bahkan kalau kita terlalu ketakutan sama hal yang kayak gini ya kita kan jadi Oke. robot lama-lama Iya, ketakutan. Seperti itu. Terakhir beli bagaimana Jangan, banana paling enak. kondisi bandnya gimana Bli, Kondisi sekarang? band. Bandnya. SID kan sekarang sudah satu suara untuk mensupport apa yang. Jadi ya nunggu job aja. Iya. Kadang nggak ada acara. Kami ya paling mau ngapain? Kalau masalah lagu-lagu baru sudah banyak. Kalau saya selama pandemi kan saya cukup produktif bikin lagu itu banyak sekali di rumah tuh ada banyak soal lagu. Dia tinggal nunggu situasi agak normal jika sudah ada kemungkinan bisa konser lagi di acara-acara yang besar itu bukan di bar kecil-kecil itu ya. Satu lagi, kenapa penting juga untuk pemerintah Indonesia ini mencabut rapid sebagai syarat bepergian itu? Yang salah satunya itu, jadi agar contohnya musisi itu bisa tur keluar Bali atau dari kotanya keluar daerah kan. Bukan hanya tuntutan kerjanya itu harus keliling gitu. Jadi ya itu salah satu jadi untuk menghidupkan lagi ekonomi, rasa percaya diri, keberanian bangsa, martabat bangsa ya kita harus berani menghadapi jangan mau dikontrol sama ketakutan yang nggak masuk akal. Iya. Nah, dalam Beli menyuarakan banyak juga Beli yang tidak mungkin kawan-kawan Beli yang tidak sepakat dengan Beli gitu. Apakah mereka memusuhi langsung atau gimana Beli? Kalau Enggak. kalau kawan-kawan yang berseberangan dengan saya pasti ada. Kalau sampai bermusuhan itu Enggak, iya. Ya, karena itu kan Pilihan. ya, macam-macam satu sama lain benar-benar musuhan itu kan untuk apa ya? Nggak ada Iya, gunanya. iya. Jadi kalau saya balik lagi ke agenda ya kalau saya sih melihatnya Indonesia ini sedang tanda kutip ya sedang dijajah gitu. Jadi itu dari dulu sampai sekarang itu masih terjadi ada polarisasi opini yang sangat kuat di masyarakat. Satu masyarakat percaya COVID ini mengerikan, satunya lagi percaya COVID ini tidak mengerikan.
Jadi jangan sampai antara dua kubu ini ribut gitu loh. Jangan sampai berantem. Ini mengerikan ya silakan. Kalau kamu memang takut ya silakan stay di tersebut. Pokoknya lakukan protokol. Yang tidak percaya ya lakukan juga kegiatanmu seperti biasa. Jadi yang tidak percaya tidak usah membuli yang percaya juga tidak usah membuli yang tidak percaya. Jadi kita santai aja gitu loh. Kalau ada perbedaan pendapat ya nggak usah saling nyinyir. Ya, Anda tersinggung dibilang kacung WHO ya, kamu bisa bilang saya, oh Jering itu kacungnya Nora ya, bos saya. Kalau dengan istri sering nggak debat beli soal argumen-argumen Kalau soal itu? konteks, Pak Pizza, kalau burger. Kalau konteks COVID ini, istri saya untuk tahu dengan saya, ya biasa. Sama istri kan, Iya. ngomong-ngomong selesaikan di kamar. Oke. Terakhir pesan untuk Terakhir netizen masyarakat yang selalu menilai beli buruk itu apa beli pesannya? Oh nggak masalah. Justru gini, kalau ketika semua orang tuh menilai anda itu sempurna, itu berarti anda itu itu berarti anda tuh sangat pintar menyembunyikan siapa diri anda sebenarnya. Karena manusia tuh nggak ada yang sebaik itu. Pasti punya sisi-sisi buruk. Jadi kalau masyarakat masih menganggap saya buruk, berarti saya masih mempertahankan. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.